melanjutkan kajian kita. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtaril Hadis dulunya. Nah, nanti minggu berikutnya masuk tafsir tematis lagi. Dalam catatan saya kita sudah sampai pada hadis yang ke berapa ini? Hadis yang ke-30 ya. Hadis yang ke-30. Berarti malam hari ini kita akan lanjut 25 atau 30 ya. Kemarin kita nenda Pak dalam agama 25 ya. Ya, berarti 26 sekarang ya. 26 ya. Hadis yang ke-26. Ya, halaman 6. Ya, kita baca dulu hadisnya sambil diingat-ingat ya, diingat-ingat. Ya. At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Rawahul Baihaqi. At-ta'anni berhati-hati, tidak tergesa-gesa, penuh perhitungan, penuh ketelitian, minallah, datangnya dari Allah ya. Wal ajalatu, dan tergesa-gesa, gerasa gerusu ya, apalagi tuh yang mirip-mirip itu, nah gedebak-gedebu, pokoknya nggak mikir panjang. Minas syaitan, datangnya dari syaitan. Oleh karena itu hadis ini mengajarkan agar kita tidak tergesa-gesa dalam mengerjakan sesuatu. Harus penuh perhitungan, penuh persiapan. Kalau dalam manajemen itu ada perencanaan yang matang sebelum pelaksanaan, gitu ya. Dan setelah pelaksanaan ada evaluasi, ada muhasabah. Setelah evaluasi ada perbaikan. Nah, begitu. Itu manajemen dalam Islam sudah diajarkan seperti itu. Apapun yang kita lakukan tidak boleh tergesa-gesa, kecuali dalam perkara satu. Kalau mayat sudah ada, harus segera dimakamkan. Ya. Yang kedua, kalau kita punya anak gadis sudah ketemu jodoh yang cocok, agamanya bagus, harus segera dinikahkan, gitu ya. Karena kalau ini kita tunda akan jelek akibatnya, dampaknya akan jelek ya. Tapi secara umum dalam perkara-perkara yang lain diingatkan untuk tidak tergesa-gesa, penuh perhitungan ya. Hadis yang ke-27. Isnani, dua perkara, dua hal, dua kelompok. La yunzuru ilaihima, yang tidak akan dilihat kepada kedua kelompok itu yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ada dua kelompok manusia yang Allah tidak sudi melihat kedua kelompok manusia ini. Kalau Allah sudah tidak sudi, ini udah pertanda jelek ya Pak ya. Udah pertanda ahli neraka. Siapa dua kelompok itu? Qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Ya. Sejelek apapun yang namanya kakak, tetap kakak.
Sejelek apapun yang namanya adik tetap adik. Sejelek apapun yang namanya paman, namanya uwa, namanya om, namanya tante, tetap nggak berubah. Silaturahmi kita tidak boleh putus. Oh, dia ternyata yang memutuskan, maka sambungkan oleh kita. Ya, sambungkan oleh kita. Nah, begitu hebatnya silaturahim ini menjadi identitas orang Islam. Ya. Jadi jangan bicara masalah kasih sayang dalam bentuk perayaan agama yang lain. Islam sudah punya lebih daripada itu. Bahkan sanksinya keras kalau kita memutuskan silaturahim hanya karena perkara-perkara dunia, perkara-perkara materi. Allah tidak sudi melihatnya pada hari kiamat. Lain masalah kalau karena masalah agama, masalah akidah, masalah keyakinan, itu putus otomatis. Bahkan anak dengan orang tua pun putus hubungannya ketika beda akidahnya, tidak lagi punya hak untuk mewarisi. Tapi kalau ada satu akidah tetapi ibadahnya lemah, itu bukan alasan, proses ladang dakwah. Wah, dia Pak, walaupun saya nggak pernah sholat lah, saya nggak mau ke rumahnya lah, nggak bisa sholat aja. Proses ladang kita berdakwah. Kewajiban dakwah yang utama kepada yang terdekat dengan kita. Siapa yang terdekat dengan kita? Keluarga kita. Ya, dikatakan silaturahim. Ya, silaturahmi kalau kata orang Indonesia. Ya, awas jangan sampai diputuskan. Wajarsu, dan yang jahat kepada tetangganya. Masya Allah, hebatnya Islam mengajarkan akhlak yang mulia dalam kita bertetangga. Ya, artinya apa? Tidak memandang perbedaan agama. Selama tetangga kita baik kepada kita, maka menjadi wajib hukumnya kita berlaku baik kepada tetangga kita dalam masalah-masalah kemanusiaan, dalam masalah-masalah sosial. Ya, bahkan dalam salah satu hadis yang lain Rasul mengatakan tanda keimanan. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Jangan menyakiti hatinya dengan lisan kita, jangan menyakiti fisiknya dengan perbuatan kita. Ya, pernah dicontohkan bahkan lewat masakan kita saja, jangan sampai tetangga kita sakit hati. Apa contohnya Pak? Tetangga kita nih hari ini misalnya belum punya uang untuk belanja, belum ada ya makanan yang bisa dimasak. Kita masaknya masak rendang, wangi sampai kecium oleh tetangga kita. Ya, boro-boro nganterin, nawarin aja kagak. Nah gitu. Maka Islam mengajarkan kalau kita masak, terutama yang harum sampai tercium oleh tetangga kita, maka perbanyaklah kuahnya. Perbanyaklah, ya daging cuma sekilo-kilonya, perbanyaklah kuahnya. Minimal bisa ngantar kuahnya ke tetangga kita yang mencium harumnya masakan kita. Sampai begitu diajarkan, supaya apa? Tidak menyakiti hati tetangga kita. Masya Allah, itulah ajaran Islam. Ya, sampai ancamannya seperti tadi. Kalau kita menyakiti hati tetangga kita, ya, ghairil haq, yang tidak ada haknya untuk kita menyakiti, Allah gak akan pernah mau memandang kita pada hari ini. Sebanyak apapun ibadah kita, serajin apapun sholat kita, ya, sebanyak apapun sedekah kita, karena cerminan itu cerminan, ya, cerminan keikhlasan dalam masalah sholat.
masalah puasa, masalah ibadah, itu akan tercermin dalam perilaku kita, termasuk kepada tetangga kita. Makanya orang-orang yang beda keyakinan dengan kita bisa hidup nyaman bertetangga dengan kita selama menjaga batasan toleransi tentunya, ya. Nah, masalah bermasyarakat, hidup sosial, lingkungan kita, mari ya, kita sama-sama berbuat baik, ya, berlomba-lomba berbuat kebajikan. Ya. Hadis yang ke-28. Isnani, ada dua hal yang rohuhuma ibnu Adam, yang anak cucu Adam benci kepada dua perkara ini. Sama nih, kita juga semua pasti benci, nggak suka. Jadi makruh itu artinya dibenci apa ya? Makruh itu bukan nggak apa-apa. Makruh itu artinya dibenci nyatanya. Iya. Tetapi banyak orang yang senang dibenci sama Allah, itu senang. Nah, contohnya apa? Ada tahu. Udah tahu ya. Ya Ustaz tadi maklum aja lah ya, terserah. Ya. Ada dua perkara yang anak cucu Adam benci, gak suka pada dua perkara ini, tidak suka. Ya. Apa itu? Yang pertama, yakrahul maut, tidak suka pada kematian. Ayo, siapa yang pengen cepat mati? Gak ada yang mau. Gak ada yang mau kan? Itu gak suka pada kematian. Wal mautu khairul lahu minal fitnah. Ya. Padahal kematian itu ketika datang baik baginya, menyelamatkan dari fitnah. Maksudnya apa? Mungkin kalau dia panjang umurnya lebih dari itu akan banyak maksiatnya. Cepat-cepat Allah panggil. Makanya kata para guru kita, orang yang baik itu rata-rata umurnya pendek ya Pak. Ya nggak sih? Ya, orang baik itu rata umurnya pendek, biar kagak sempat berbuat jelek gitu Pak. Biar gak sempat berbuat maksiat. Kalau kita pengen hidup 1000 tahun lagi ya, akhirnya pengen cepet-cepet atau pengen lama-lama tuh. Padahal kematian itu ketika datang lebih baik baginya daripada hidup, akan menjadikannya berbuat maksiat. Nah, kalau begitu bagaimana kita memandang masalah kematian? Tidak mengharapkan kematian cepat datang, tapi sudah siap kalau kematian itu datang. Maka setiap kesempatan kita isi dengan bekal, ya, cari bekal yang banyak. Itu satu. Yang kedua apa? Wa yakrahu qillatal mal, dan benci dengan sedikitnya harta. Siapa yang kepengen miskin? Enggak ada. Enggak suka. Siapa yang suka dengan kemiskinan? Tidak ada. Ya, semua anak cucu Adam tidak suka dengan sedikitnya harta, dengan kemiskinan, dengan kesusahan. Ya. Wa qillatul mal aqallu lil ihsan. Padahal sedikit harta itu meringankan hisab. Gitu. Ya, Pak Asep punya rumah satu, cuma satu pertanyaannya, dari mana, untuk apa, kan gitu. Punya rumah dua, tanya lagi rumah yang kedua. Rumah tiga, tanya lagi rumah yang ketiga. Ya. Pak Muji punya istri 4 misalnya, dia tanya istri yang pertama, tanggung jawabnya yang kedua. Maka jangan banyak-banyak lagi, cukup satu aja. Ya. Nah, supaya apa? Ringan. Pertanyaannya ringan, jangan pengen nambah dulu. Ya. Nah, kita kan paling mantap tuh kalau ngaji itu, kalau udah bab itu, ya
Fankihu minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Titik itu khatam katanya. Itu belum khatam itu. Maka nikahilah wanita itu 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Itu titiknya di situ. Dan jika kau khawatir, takut, cemas tidak dapat berlaku adil, maka cukup 1 aja. Karena ditanya nanti, ya. Jadi maka berbahagialah orang yang diuji dengan kesulitan harta dunia, karena ringan hisabnya pada hari kiamat. Dan siap-siaplah yang hartanya banyak supaya siap sedekahkan, jangan bakhil. Bakhil, kikir, pelit itu apa maksudnya? Maksudnya orang yang bakhil itu lebih suka menyimpan hartanya untuk orang lain daripada untuk dirinya sendiri. Nah ini artinya. Kalau ini kan selama ini kita mengatakan bakhil itu nggak mau ngasih ke orang, justru sebaliknya. Orang yang bakhil itu orang yang senang menyimpan, bukan memberi, menyimpan hartanya untuk orang lain. Buktinya apa? Harta dia kumpul, sedekah kagak, ngasih apa-apa enggak, beramal enggak dengan hartanya. Begitu mati, dia tinggalkan hartanya untuk orang lain, bukan untuk diri. Nah itu bakhil. Orang yang sempat beramal sedikit, nanti nyesel, kenapa enggak banyak? Aku tinggalkan harta duniaku, ternyata diambil oleh orang lain. Harta kita, istri kita yang cantik misalnya, enggak punya anak, kita hanya meninggal, alhamdulillah istri kita dinikahi orang, mau orang lain dapat istri kita, dapat harta kita, tuh. Ya, maka perbanyak kita bersedekah, ya. Kan kalau yang lain itu cuma 1 pertanyaannya ya, tapi tentang harta ada 2 pertanyaan kan gitu. Ya. Min aina wa fima anfaqahu. Kan gitu. Dari mana dan untuk apa engkau gunakan? Kalau masalah harta, maka nyarinya yang benar. Pak, boleh enggak kita bersedekah dengan harta hasil korupsi? Ya kagak boleh. Kan min ainanya kena dari mana tuh harta? Ibarat cuci muka pakai air comberan, bersih kagak? Ya kagak, tambah kotor, tambah belepotan. Walaupun air itu kita berikan untuk, ya katakan orang yang butuh dengan air itu. Ya. Oleh karena itu, ya, nanti ketemu hadis satu doa nanti bab doa itu. Ada doa yang diajarkan Nabi, nanti diamalkan. Allahumma ja'alni syakurun waj'alni saburan waj'alni fi aini sagiran wa fi a'yunin nasi kabiran. Di kitab itu nanti ada alam hadis 240 ya. Ya Allah, jadikan aku orang yang pandai bersyukur dengan harta yang banyak. Bersyukurnya bagaimana? Ya. Maka jadikan harta kita manfaat juga untuk orang lain. Waj'alni saburan, dan jadikan kami orang yang sabar ketika diuji dengan kesulitan, tidak pernah mengeluh, penuh dengan keyakinan bahwa Allah kasih begini, ini pasti baik buat saya, ya, pasti baik buat saya. Bapak pernah ingat kisah Sa'labah ya, waktu susah itu sangat rajin ibadah, 5 waktu gak pernah tinggal jamaah. Ketika susah, saking susahnya punya baju cuma 1 untuk sholat bergantian dengan istrinya. Setiap habis salam langsung pergi. Rasul ngabsen nanya, kalau imam balik badan buat ngabsen tuh. Aina Sa'labah, kemana Sa'labah? Pulang ya Rasulullah. Kenapa buru-buru pulang? Istrinya nunggu apa? Nunggu pakaiannya untuk sholat. Cuma 1 punya pakaian yang pantas untuk sholat, dia dan istrinya. Macam gamis kan begitu. Saking susahnya. Nah, sekarang kita enggak kan? Kita punya, istri kita masih punya. Ngapain buru-buru pulang? Gitu ya. Nah, bisa bentar lagi, ngapain buru-buru pulang?
Tunggu saja di sana. Tapi begitu senang sampai Padang Gembala di kota Makkah itu tidak sanggup menampung hewan gembalaannya. Hilang, absen, 1 waktu, 2 waktu, sampai 5 waktu nggak kelihatan kemana sahabat. Nggak pernah sholat jamaah lagi. Sahabat yang lain bilang sibuk ya Rasulullah ngurusin hewan ternaknya. Waihaka ya Tha'laba qalilan an-syukru khairun min katsirin la tuhibuhu. Itu kata Rasul. Celaka wahai kau Tha'laba, celaka. Sedikit menghantarkan engkau bersyukur ibadah kepada Allah lebih baik daripada Allah kasih banyak tetapi engkau meninggalkan kewajiban kepada Allah. Engkau tidak taat kepada Allah. Mungkin ini Allah kasih kita segini nih, bagus buat kita. Buktinya apa? Masih hadir jamaah sholat. Karena segini Pak, kita punyanya segini nih. Kalau dikasih lebih mungkin nanti tinggal jamaah. Allah nggak kasih. Allah tandanya sayang sama kita. Ya, jangan-jangan hambaku ini nggak bisa dipercaya jadi orang kaya. Nanti malam-malam kiamat cukup segitu saja, tapi aku cukupkan, nggak akan mati kelaparan. Ya, dia bahagia walaupun jangan sekepal nasi, kenyangnya sama dengan berpiring-piring nasi. Kenapa? Berkahnya yang Allah berikan kepadanya. Yang penting sabar. Ya. Di YouTube di WA aku udah rame. Sabar, ya. Sabar itu bikin kesel. Sabar bikin kesel. Ya namanya juga sabar itu pada perkara-perkara yang kita nggak suka. Ketika kita mampu menghilangkan rasa kesel, itulah orang yang sabar. Ya. Bahasa agamanya apa? Qanaah. Ridho lah ridho. Ar-ridho bil qalil. Gitu dengan yang sedikit tetap senyum walaupun dapatnya sedikit. Ya. Itu 2 perkara. Gak suka kematian, padahal kematian baik baginya daripada hidup menambah dosa. Gak suka dengan harta yang sedikit, padahal harta sedikit baik baginya. Pada saat disidang, ditanya, dihisab cuma sedikit pertanyaannya, lolos langsung masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi cita-cita kita apa? Diajarkanlah kepada kita oleh para guru kita, ya Allah, jadikan dunia dan seisinya dalam genggaman tanganku, tapi jangan masukkan ke dalam hatiku. Nah, ini yang benar. Ya. Boleh kita menggenggam dunia dan seisinya, tapi dalam genggaman tangan kita. Jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Ya. Artinya apa? Hati kita hanya untuk kita ibadah kepada Allah. Jangan tercampur dengan yang lain. Ya. Nanti ketemu lagi hadisnya tuh. Ya, mana ya? Ada nanti ketemu. Ya. Jadi di antara hamba yang tidak disukai oleh Allah itu adalah perkara orang ngurusin makan. Ya. Yang paling Allah suka di antara hamba terkait fisiknya yang makannya sedikit, yang badannya tidak gendut. Sampai begitu. Bukan nyindir, Pak Asep jangan tersinggung. Ya, Pak Asep enggak, insyaallah Rasul pun kan tidak kurus, tapi tidak gendut. Kebiasaan saja nanti akan diperiksa, ya. Tuh. Hadis yang ke-29 ya, sampai hadis 30 ya. Isnani yu'ajjiluhumallahu fid dunya. Ada 2 perkara yang akan disegerakan oleh Allah hukumannya di dunia. Langsung. Ya, siksanya langsung di dunia. Menunjukkan sangat beratnya 2 perkara ini, jangan sampai kita kerjakan. Apa? Yang pertama al-baghyu, perbuatan zalim, menganiaya orang lain, merasa sok kuat, merasa sok kuasa, berbuat zalim, menyakiti orang lain. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua.
langsung ya. Makanya kalau kata guru kita, orang tua itu lidahnya ini tajam ya, tajam. Jangan sampai keluar ucapan, hatinya saja mengeluh, keluhannya didengar oleh Allah. Hatinya berdoa, doanya langsung dijawab oleh Allah. Bahkan hati mengeluh tanpa doa pun Allah nggak ridho, langsung Allah balas kepada anak yang durhaka itu. Ya, makanya anak-anak kita ini sekarang dari kecil Pak, ya harus rajin bawa anak ke masjid, rajin bawa anak ke pengajian, dekat sama anak kita Pak. Ya, jangan anak suruh ngaji sorok-sorok kita kagak. Ya, kita sholat anak ditinggal jangan. Minimal di rumah gantian, Ma, Bu, anak-anak awasin sholatnya. Papa mau jamaah di masjid. Nah, misalnya begitu. Jangan sampai, ya jangan sampai anak kita nanti, kalau orang bilang apa, kecil-kecil anak sudah besar menjadi onak, gitu ya. Duri, jangan sampai nanti jadi duri, ya. Kesian. Hadis yang nomor 30. Ijtanibul kibra, jauhilah oleh kamu takabur. Takabur itu merasa besar, merasa sombong ya, merasa sombong. Fa innal 'abda la yazal yatakabbaru, maka sesungguhnya seorang hamba tidak akan pernah meninggalkan perbuatan sombongnya itu hatta yaqulullahu ta'ala, sampai Allah Ta'ala berkata li malaikatihi, kepada malaikatnya, uktubu abdi hada fil jabbarin, catatlah, kata Allah kepada malaikat, catatlah wahai malaikat, hambaku ini sebagai orang yang pendosa, pembuat dosa, hamba yang jelek, hamba yang jahat, hamba yang perusak. Ya. Di awal-awal kita pernah mengkaji itu, abghadul abdi ilallahi antakuna thiyabu thiyabal anbiya wa amaluhu amalan jabbalin. Ya, hamba yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang pakaiannya lebih baik daripada perbuatannya. Pakaiannya bagaikan pakaian para nabi, tetapi perbuatannya perbuatan